Alhamdulillah kita lagi, ya, kita berjumpa lagi. Kemarin kalau nggak salah sebulan apa ya, Bapak Ibu? Kita nggak ketemu sebulan ya. Nah, setahun ya. Iya, iya betul setahun. Iya, iya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ya, ya, diberikan keberkahan dalam umur, ya, dan juga diberikan istiqomah dalam ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya ya kita akan bahas meneruskan kembali tentang kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah. Oke. Bapak Ibu masih ingat kita sampai di halaman berapa untuk pembacaannya? Sudah masuk pembahasan menikah dengan Khadijah belum? Belum, nggih. Di halaman 22 sudah belum? Ada yang ditandai kemarin? Yang oh ya, kita sekarang kita lihat pembahasan tentang poin E Rasulullah ketika usia dewasa, gitu. Gitu. Sudah ketemu semua? Bapak Ibu, di halaman 22, ya, halaman 22, ya, tentang bagaimana masa dewasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ada di antara bapak-bapak yang berkenan membacakan? Monggo, bapak-bapak. Ya. Atau ibu-ibu, nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya. Sedang memasuki usia dewasa dan menjadi diketahui kemudian penting. Peristiwa peletakan Hajar Aswad di tempatnya Ka'bah merupakan bukti nyata dan tersebut. Kisah Ka'bah terkena banjir besar dan menyala. Akhirnya penduduk Mekah memutuskan untuk merenovasi bangunan Ka'bah dengan berbagai model. Ketika sampai pada tempat pembenahan Hajar Aswad, mereka bersepakat dengan siapa yang kaya membangun. Masing-masing berbilang ingin mendapatkan kehormatan ini. Tekanan semakin memanas dan hampir saja menimbulkan perkelahian. Mereka kemudian sepakat bahwa orang yang pertama kali masuk ke pintu Bani Syaitan yang itu memutuskan masalah itu. Ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Ketika mereka mengatakan hal tersebut, mereka mengatakan, laki-laki ini adalah orang yang dapat dipercaya. Kami rela dengan keputusannya. Ketika Nabi tidak mengetahui hal itu, mereka memutuskan masalah dengan solusi yang dapat diterima dan dari semua pihak yang berselisih. Beliau membentangkan serban, kemudian Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Ia meminta setiap pimpinan kabilah memegang ujung serban. Setelah itu mereka mengangkat Hajar Aswad dan membawanya sampai di tempat semula. Nabi lalu mengambil alihnya dengan mengangkat dan meletakkan di tempatnya. Akhirnya mereka semua puas dengan keputusan Nabi. Dengan kesempurnaan akal dan kebijaksanaan, Allah melindungi bangsa Arab dari pertumpahan darah. Tiada yang mengetahuinya selain Allah. Nggih. Ini di antara apa namanya? Di antara keutamaan, ya, keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di masa mudanya
Beliau punya peran-peran yang cukup penting, ya, karena di zaman itu perselisihan antar kabilah di Mekah itu luar biasa. Ya, persaingan itu begitu luar biasa. Sehingga contoh misalkan tentang masalah Ka'bah ya. Kalau di Mekah kan semua berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba menjadi pelayan haji yang terbaik. Ya. Dulu kan ada nanti ada kisahnya ya, ada kisahnya. Jadi suatu malam Abu Jahal ya, kemudian juga Abu Sufyan sama ada namanya Akhnas bin Syurik ya. Sebelumnya mereka mengumumkan tidak boleh ada satupun orang yang mendengarkan Quran. Ya, tidak boleh ada satupun orang yang mendengarkan Quran. Kenapa? Kebanyakan yang mendengarkan Quran jadi beriman. Nah, jadi dilarang pokoknya. Jadi orang-orang Quraisy nggak boleh dengar Quran. Ternyata suatu malam mereka tidak bisa tidur, mereka datang ke rumah Rasul. Ya, nguping bacaannya Rasul. Jadi mendengarkan. Dan ternyata apa? Dari bacaan Rasulullah yang merdu, kemudian juga gaya sastra Quran yang tinggi, dan makna-makna yang luar biasa dalam Al-Quran, mereka kemudian larut mendengarkan bacaan Quran. Sampai Rasulullah selesai sholat. Bapak. Ya, setelah selesai sholat, mereka bergeser pulang, di jalan ketemu bertiga, saling bertanya dari mana? Ya, ya mereka nggak bisa jawab apa-apa, sama-sama nguping itu. Jadi sama-sama nguping semua. Tadi apa mereka sepakat, jangan sekali-kali ada orang-orang Quraisy yang tahu kalau kita mendengarkan bacaan Quran. Kalau mereka tahu itu bahaya sekali. Kenapa? Karena sudah melarang jangan ada orang mendengarkan Al-Quran. Jadinya mereka sepakat nggak akan ngulangi lagi. Besok malamnya nggak bisa tidur lagi, penasaran lagi. Penasaran lagi. Kemudian apa? Datang lagi, tidak saling janjian. Setelah selesai baca Quran Rasulullah, mereka pulang ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kan gitu. Itu sampai 3 kali, Pak. Sampai 3 kali. Jadi bacaan Quran itu menakjubkan. Dan orang-orang yang tadi, yang begitu memusuhi pun, begitu mendustakan, mereka fitrahnya nggak bisa. Nggak bisa menolak Al-Quran itu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Anas itu datang kepada Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, sebenarnya menurutmu gimana sih Quran itu? Artinya mereka sama-sama mendengarkan gitu. Ya, Abu Sufyan mengatakan, ya seperti yang kamu pahami. Ya Quran ya bukan jampi-jampi, bukan mantra, kan begitu ya. Bukan kisah. Sebagian saya paham dan sebagian saya nggak paham. Nah, akhirnya Anas kemudian datang kepada Abu Jahal. Ya, panggilannya itu Abul Hakam. Ya, dikatanya Abul Hakam, kita ini berdua ini. Ya, kita ini berdua. Coba, jujur, bagaimana bacaan Quran Muhammad itu. Maka apa? Abu Jahal mengatakan, celaka engkau, wahai Akhnas. Ya, celaka engkau. Muhammad itu orang yang benar. Ya, Muhammad itu orang yang benar. Ya. Kami, artinya kabilahnya Abu Jahal dengan kabilahnya Bani Hashim, artinya terahnya Rasulullah dengan terahnya Abu Jahal itu adalah dua terah yang selalu bersaing. Ya. Maka Abu Jahal mengatakan, mereka memberikan minum jamaah haji, kami juga memberikan minum. Mereka memberikan makan, kami juga memberikan makan jamuan untuk jamaah haji. Mereka memberikan tumpangan kendaraan, kami juga memberikan tumpangan kendaraan. Tapi di saat Bani Hashim mengatakan ada nabi di tengah-tengah kami nggak bisa apa-apa. Bisa pahami Bapak Ibu sekalian? Artinya di terahnya Rasulullah kok ada nabi, ya terahnya Abu Jahal nggak ada. Sehingga kalah telak. Di saat ini terjadi perlombaan-perlombaan luar biasa tadi. Saling berlomba-lomba menjadi pelayan tamu haji yang terbaik. Tapi kelebihannya Bani Hashim, Rasulullah, nabinya diangkat dari terahnya Bani Hashim. Sehingga kenapa Abu Jahal itu begitu memuji Rasulullah? Ada sifat apa, Bapak Ibu sekalian? Iri. Ada sifat iri, hasad. Dan Abu Jahal nggak bisa mengatakan kalau Muhammad itu dusta, itu nggak bisa. Al-Quran itu bohong, nggak bisa. Dia sendiri mengatakan celaka wahai Akhnas. Muhammad itu orang yang benar. Orang benar. Cuman apa tadi? Ada iri. Ya. Dari sukunya Abu Jahal itu mereka tidak ada kenabian di sana. Ya. Maka ini
Jadi selama ini sebelum diutusnya Rasulullah menjadi nabi di Mekah itu terjadi persaingan berlomba-lomba dalam menjamu ataupun melayani jamaah haji. Ya, sehingga melayani jamaah haji sejak zaman jahil itu Bapak Ibu itu adalah kehormatan. Ya, maka biasanya kami di teman-teman travel itu ya slogan-slogannya adalah khidmatul hujaj syarfun lana. Melayani jamaah haji itu adalah kemuliaan. Ya, kenapa? Kita among tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terjadi persaingan. Nah, maka di saat Hajar Aswad ini jatuh, Bapak Ibu, Hajar Aswad ini jatuh, bangunan Ka'bah runtuh, di saat dibangun kembali, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini? Itu terjadi persaingan. Karena yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, dialah orang yang paling mulia. Dia adalah orang yang harus disetujui oleh semua itu. Nah, sehingga di situ disebutkan hampir bertengkar itu semata-mata hanya apa? Hajar Aswad diletakkan. Siapa yang meletakkan itu hampir bertengkar. Hampir terjadi peperangan itu. Nah, akhirnya apa? Mereka sepakat. Siapapun besok yang paling pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, ya pintu yang masuk ke arah Ka'bah itu, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Ya ternyata siapa? Ternyata Rasulullah. Dan di saat Rasulullah, mereka langsung setuju semua. Setuju semua. Oh, dia memang pantas. Ya, kakeknya dulu adalah tokohnya mereka kan gitu. Dan Muhammad ini disepakati semua, dia orang yang baik, pemuda yang jujur. Sehingga di saat melihat Muhammad yang datang duluan masuk ke Ka'bah, maka mereka semua setuju. Nah, cuman di situ kan Rasulullah paham bagaimana beliau mengangkat Ka'bah ini, tapi semua merasa memiliki tadi. Maka caranya tadi diambillah sorban, Hajar Aswad ditaruh di dalam sorban dan semua ketua kabilah ngangkat. Ya, mengangkat kemudian Rasulullah yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Nah, maka dengan peristiwa ini sorbannya besar. Jadi dengan momen peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana sosok seorang yang sangat dibutuhkan di Mekah. Itu sosok orang yang bisa menyatukan, Pak. Yang bisa menyatukan hubungan satu sama lain. Itu tidak ada kecuali Rasulullah itu. Karena memang selama ini terjadinya apa? Terjadi persaingan dan permusuhan luar biasa. Nah, Muhammad seorang pemuda yang disepakati ya, bisa memberikan tadi apa namanya keadilan di seluruh kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Maka ini satu prestasi dan juga sekaligus ini menjadi sebuah apa? Sebuah modal. Maksudnya pemimpin di Mekah adalah orang yang bisa ngayomi semuanya, Pak. Dan itu ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka namanya track record Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi track record seseorang itu penting. Ya, jadi ya, tes. Ya, yang saya bukunya. Jadi record itu penting. Ya, maka kita mengangkat seorang pemimpin, ya kita lihat track recordnya kan gitu ya. Kalau selama ini track recordnya dia baik, ya dia betul-betul solutif mencari permasalahan untuk umat ya, itulah yang terbaik. Karena manusia itu beraneka ragam, Pak. Gitu. Bagaimana memimpin seorang yang bermacam-macam, kemudian bisa membawa kepada kebaikan, itu dibutuhkan orang-orang yang adil. Ya. Orang-orang yang adil, orang yang bisa membangun kebersamaan, membangun kerukunan, itu hal yang sangat penting. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, bagi seorang pemimpin, hendaknya orang yang bisa diterima. Ya. Dengan apa? Dengan keadilan mereka kepada rakyat, kepada masyarakatnya itu. Nah, ini tentu bukan hanya peristiwa ini saja ya, ada peristiwa-peristiwa lain yang kemudian juga disaksikan oleh orang-orang Quraisy bagaimana di masa mudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita teruskan F tentang masa menikahnya Rasulullah dengan Khadijah. Monggo Pak, nggih. Nggak apa-apa. Ya, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk bagaimana kita bisa mencium hajar aswad. Ya. Nah, satu pelajaran aku yang kedua, yang kedua di Madinah, Ya. Betul. Kemudian berjalan di situ dengan lama-lama berdoa dan sebagainya, mungkin tidak bisa penjelasan adalah bagaimana kita mengenal sedikit ada teman yang ingin mencium di situ, cuma dia mental, Iya. tapi tidak keras, kemudian kekerasan. Oke. Mungkin kita aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait Hajar Aswad, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di buku-buku sirah yang lain yang besar, Hajar Aswad itu pertama diturunkan itu warnanya putih bersih dan cahayanya menyinari. Kemudian seiring perjalanan waktu, manusia terus berbuat dosa sehingga kemudian batu yang putih menjadi menghitam. Ya. Jadi kita itu punya andil menghitamkan Hajar Aswad itu, Bapak. Ya. Dalam riwayat bahwasanya ada benda-benda makhluk-makhluk yang ada di dunia yang kelak akan dipindahkan ke surga. Salah satunya Hajar Aswad, Raudhah, Jabal Uhud, Bukit Uhud. Itu semua nanti akan dipindahkan di surga. Ya, itu dipindahkan di surga. Nah, dalam riwayat dikatakan Hajar Aswad itu dia merekam siapapun yang tawaf dengan ikhlas. Ya, merekam siapapun yang tawaf dengan ikhlas dan memberikan persaksian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan ya, yang kemudian disebutkan dalam riwayat. Kemudian mencium Hajar Aswad ini termasuk salah satu sunnah tawaf. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pertama mau tawaf, maka disunahkan sekali untuk mencium Hajar Aswad. Iya. Iya, jadi kalau itu sunnahnya begitu, cium Hajar Aswad baru memulai tawaf 7 putaran, ya. Kemudian kalau kita tidak bisa mencium, usahakan kita menyentuh dengan tangan kita. Itu juga susah, kan gitu. Ya, maka kalau nggak bisa juga menyentuh, maka minimal kita melambaikan, melambaikan tangan kita ke Hajar Aswad. Jadi, kenapa ini masuk dalam sunnah? Kalau itu masuk wajib ataupun rukun, Bapak Ibu akan susah sekali haji dan umroh. Kenapa? Biasanya itu kadang rata-rata butuh 2 jam untuk bisa mencium Hajar Aswad itu. Ya, karena kita butuh ikut aliran, berputar, sampai pada antrian nempel di Ka'bah untuk bisa ngantri itu kadang butuh dua jam. Ya, butuh 2 jam. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu datangnya rombongan, ya 40 jamaah, 50 jamaah, satu orang butuh 1 jam saja, 50 jam untuk bisa. Nah, sehingga itu tidak tidak mudah. Maka untungnya dia bagian dari sunnah. Artinya kalau bagian dari sunnah ya dilakukan, alhamdulillah. Kalau nggak dilakukan pun tidak mengurangi pahala tawafnya. Nah, maka ini di antara. Maka kemudian mencium Hajar Aswad bagian dari sunnah yang kemudian dianjurkan untuk dilakukan. Ya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau bisa ya seperti Umar bin Khattab. Ya, di saat beliau mencium Hajar Aswad, ya beliau mengatakan, ya engkau hanya batu hitam dan saya melakukan karena meniru Rasulullah yang melakukan. Jadi nggak ada yang lainnya. Jadi kita kenapa melakukan mencium Hajar Aswad? Karena ingin meneladani Rasulullah. Ya, jadi kita hanya ingin meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya adalah menempelkan badan di multazam. Itu yang paling utama, yaitu antara rukun pojokan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Di situ dianjurkan kita nempelkan badan kita seperti cicak. Badannya ditempelkan semuanya sambil kita berdoa di situ. Nah, kalau di Mekah ada multazam,
di Madinah ada raudhah. Nah, jadi sebenarnya yang paling paling utama adalah multazam. Ya, karena jelas multazam tadi siapapun yang menempelkan badannya dan berdoa kepada Allah maka diijabah. Itu nanti seperti di raudhah. Nah, raudhah termasuk dia yang kelak dipindahkan dari dunia ke surga. Jadi dia akan pindah ke surga. Ya. Kenapa dikatakan raudhah? Raudhah artinya taman, Pak Bu. Ya, taman ya, jadi taman. Jadi itu antara rumahnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah itu adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah. Itu di antara taman-taman surga. Kenapa dikatakan raudhah? Karena taman. Kalau Bapak Ibu ada di taman, suasana yang dirasakan apa, Pak Bu? Tenang, tenang kan gitu. Maka orang-orang yang ada di raudhah itu akan merasakan ketenangan. Ya, merasakan akan ketenangan. Kenapa ditentukan raudhah? Karena akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan itu. Nah, maka disunahkan sekali, dianjurkan sekali untuk kita bisa ke raudhah untuk sholat, untuk berzikir, untuk berdoa di situ. Ya, tentu ya kita terbatas waktunya, Bapak ya. Kalau sekarang itu maksimal cuma 20 menit. Tapi alhamdulillah 20 menit lebih bagus daripada dulu. Sekarang 20 menit di antri ya, 20 menit betul-betul bisa 20 menit di situ. Kalau dulu karena rebutan kan gitu ya. Ya, saya sendiri pernah Pak Bu sudah takbiratul ihram Allah Akbar, di depan saya orang juga Allah Akbar, Bu. Ya kan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud ya. Itulah artinya sekarang alhamdulillah ngantrinya memang panjang di luar, ya ngantri sampai di luar, tetapi di dalam kita punya 20 menit untuk bisa sholat dan berdoa. Nah, ini raudhah. Jadi sekali lagi di Mekah itu ada multazam, di Madinah ada raudhah. Ya, kalau Bapak Ibu berkunjung ke sana, manfaatkan kesempatan tadi. Jadi minimal kita ketemu dengan makhluk-makhluk yang kelak masuk surga, kita juga kelak ketemu sama-sama di surga dengan tadi, dengan Hajar Aswad, dengan Raudhah, dengan Jabal Uhud. Bukit Uhud pun akan pindah ke surga, Pak. Ya. Nabi bersabda, Bukit Uhud adalah bukit yang bukit itu cinta kepada Rasul dan Rasul juga cinta kepada Uhud. Dan kelak Uhud dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak kita teruskan nggih masa menikahnya Rasulullah. Monggo, ada yang bisa bacakan Bapak Ibu sekalian? Monggo. Monggo Ibu, apa? Ya. dan dapat saya dalam bertahun janji, konsekuensi, dan reputasi yang baik. Sikap inilah yang menyebabkan hati dan senang dan sering menawarkan mereka hati untuk berdagang bersama, tapi lah menuju bongkar skor sampai tahun dengan imbalan itu. Ketika nanti telah kembali ke Mekah, Kaisar Mekah dengan tidak menceritakan kepada hatimu tentang kejujuran dan keikhlasan. Tapi dalam memperoleh hubungan yang cinta dari perjalanan kasih sayang, sehingga dia pun melipat gandakan imbalan bagi Nabi dari biasa. Sifat Nabi inilah yang mendorong Khadijah ingin menikah dengan Nabi. Nabi bersedia menikah dengan Khadijah meski usia beliau 15 tahun lebih muda. Kesaksian penting Khadijah perihal kebaikan budi pekerti utama sebelum Nabi ini. Setelah beliau mengenal Nabi di dua hero dan kembali dalam keadaan sementara dalam. Jangan berkata begitu. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan karena engkaulah yang menyambung tali persaudaraan, menopang orang yang lemah, memberi orang yang fakir, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Nabi melakukan 2 kali perjalanan keluar Mekah. Pertama sama paman beliau, Abu Thalib saat usia 12 tahun. Perjalanan kedua saat beliau berumur 20 tahun sebagai pedagang yang datang.
Kedua perjalanan tersebut menuju kota Oslo, Syria. Dari dua perjalanan itu, beliau mendengar banyak cerita tentang para dan menyaksikan perjalanan negeri-negeri yang dilewati sepanjang perjalanan agar tiada mengikutinya. Nggih, terima kasih, Bu, nggih. Jadi kita lihat awal mula ya pernikahan antara Rasulullah dengan Khadijah, yaitu apa? Ketertarikan Khadijah terhadap perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat di situ ya bagaimana kejujuran, amanah kan gitu. Sifat-sifat yang luar biasa yang pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian dari sifat itulah Rasulullah dipercaya dalam perdagangan. Orang itu senang, ya. Orang itu senang kalau belanja kepada Rasulullah, sehingga untungnya Rasul itu besar sekali. Nah, sekarang eh, kita tidak begitu dijelaskan oleh para ulama apa sih yang dijual oleh Rasulullah. Itu nggak penting, Pak. Karena yang penting sekali bagi orang jualan adalah sifatnya, bukan produknya. Sebab kalau pedagang itu orangnya baik, jualan apa saja bisa. Kenapa? Karena memang penjualnya ya yang baik. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan di pasar, di mana orang yang jualannya rame, pasti memiliki karakter-karakter yang baik. Leres betul Bapak? Pasti orangnya ramah, pasti orangnya enakan kan gitu. Dalam jual, nggak mengecewakan dan seterusnya itu. Nah, maka itu yang kemudian paling ditekankan oleh para ulama ataupun dalam agama. Yang penting sikapnya. Produk jualan nanti. Ya, kita nggak perlu, apa sih yang dijual Rasulullah? Nah, itu nggak penting, tetapi bagaimana kita meneladani sikapnya Rasul. Tadi amanahnya, jujurnya, bisa dipercaya kan begitu. Sehingga kemudian orang-orang kemudian bisa berjual beli dengan Rasulullah, orang-orang itu suka. Ya, ada sebagian ulama mengatakan Rasul itu kalau jualan nggak mesti harus untung besar, Pak. Ya, jadi untung kecil pun dilepas. Ya, jadi dalam jualan itu Bapak Ibu sekalian, yang penting keberkahannya sebenarnya ya. Jadi apa yang kita jual, yang kita usahakan itu mengandung banyak keberkahan. Karena tadi banyak belum tentu barokah, ya. Tapi sedikit kalau barokah itu yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di situ ada namanya Maisarah, ya. Jadi Maisarah itu nama laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya. Jadi Maisarah itu nama laki-laki. Itu adalah orang kepercayaannya Khadijah. Gitu. Jadi Maisarah itu asistennya Khadijah, orang kepercayaannya Khadijah yang dipercaya untuk membawakan barang-barang dagangannya itu. Ya. Jadi saya pernah di WA Bapak ya sama jamaah Ustaz. Alhamdulillah saya lahiran anak saya, ya lahiran. Kalau bisa Ustaz nanti datang saat akikoh kan gitu. Saya betul, alhamdulillah saya senang kan gitu. Saya tanya, sudah dikasih nama belum? Belum. Sudah dibilang sudah. Siapa namanya? Maisaroh. Ya. Maisaroh. Saya tanya, anakmu laki atau perempuan? Perempuan gitu. Perempuan. Iya, maka saya katakan, kalau anakmu perempuan, jangan dinamai Maisaroh. Karena Maisaroh itu nama laki-laki. Gitu. Iya. Itu nama laki-laki. Ya. Akhirnya apa? Diganti. Tadinya Maisaroh jadi namanya Saroh. Ya, Siti Saroh. Nah, karena Saroh itu perempuan. Ya, itu istrinya Ibrahim alaihissalam. Kan Saroh. Siti Saroh ya. Tapi kalau Maisaroh itu nama laki-laki. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu punya cucu ngasih nama, jangan sampai salah. Itu bahasa Arab, itu bahasa Arab. Seperti nama Huda. Huda itu nama untuk perempuan. Nggak boleh ada nama Pak Huda, itu nggak boleh. Ya, ya.
kakak ya, Huda ya. Kalau bahasa Arab, Huda itu perempuan, Ilham juga perempuan. Jadi, iya. Jadi Ilham itu perempuan, ya. Huda perempuan. Cuman di kita Ilham ya Pak Ilham kan gitu. Ya. Nanti kalau masuk database dalam Arab itu masuknya ke kolom perempuan otomatis. Iya. Iya, jadi kalau Huda, Ilham, Nur, biasanya Nur itu biasanya untuk perempuan ya. Ya, ya. Ya, jadi sekali lagi Maisarah adalah apa namanya asistennya Khadijah ya, yang biasa dipercaya untuk menemani penjualan ya dagang daripada barang dagangannya Khadijah itu. Nah, Khadijah Maisarah ini menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah ya, sehingga kemudian apa? Kebaikan-kebaikannya diceritakan akhirnya Khadijah itu tertarik. Ya, tertarik bahkan beliau sendiri yang mengirim utusan untuk apa? Melamar Rasulullah, ya, meminta agar Rasulullah jadi suaminya itu. Ya, maka dalam Islam pun boleh, ya, misalkan seorang perempuan, seorang gadis, kemudian lewat wakilnya meminta untuk dilamar itu hukumnya boleh. Ya, boleh. Seperti Khadijah minta agar Rasulullah Muhammad itu melamar Khadijah. Itu hukumnya boleh. Jadi nggak harus laki-laki yang melamar langsung, enggak. Jadi boleh juga dari pihak perempuan yang mengajukan diri. Ya, itu hukumnya boleh. Nah, jadi seperti Khadijah yang mengajukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi etis, ya? Etis Pak, itu tetap boleh Pak. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya, sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh seorang perempuan adalah sikap perilaku baik ya. Jadi Rasulullah tidak disebutkan di situ rupanya, status sosialnya itu enggak. Tapi yang dilihat memang perilaku. Ya, karena apa? Karena dalam perjalanan rumah tangga memang itu yang paling dibutuhkan oleh seorang istri. Ya, bukan yang lain. Ya, sehingga kemudian Khadijah mengirim utusan untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Ya, agar Rasulullah mau menikahi Khadijah dan selisih umurnya jauh. Ya, selisih umurnya jauh. Tetapi apa? Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ya, sampai beliau sudah wafat saja, itu masih sering disebut-sebut ya sampai sampai Aisyah itu cemburunya setengah mati, ya. Cemburu dengan orang yang sudah meninggal. Ya, sampai Aisyah mengatakan kan begitu ya, artinya kan beliau cemburu sekali itu. Iya, mohon maaf sampai kata-katanya agak kasar ya. Dengan orang yang tua dengan ini kan itu dikata-katain begitu. Tapi Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, Khadijah lah orang pertama yang beriman di saat semua orang tidak beriman." Ya. Jadi orang yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah. Ya, sehingga luar biasa itu. Ya. Kemudian juga Khadijah yang membantu dengan semuanya. Ya, dengan hartanya, dengan semuanya di saat orang-orang nggak ada yang bisa membantu Rasulullah. Ya. Begitu juga yang betul-betul dirasakan oleh Rasulullah adalah bagaimana Khadijah seorang sosok yang betul-betul menguatkan. Ya, maka di saat Rasulullah kemudian bertahanus di Gua Hira, di Jabal Hira, kemudian turun wahyu pertama, kan gemetar Rasulullah itu. Gemetaran sampai pulang kemudian menggigil ketakutan. Beliau mengatakan selimuti aku. Saking takutnya ketemu Jibril itu. Kemudian apa? Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak perlu khawatir. Kenapa? Kamu nggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Engkau kan orang yang selama ini menyambung silaturahmi, kan begitu. Engkau selama ini orang yang membantu orang lain, membantu orang yang kesusahan, dan seterusnya. Artinya orang-orang yang melakukan kebaikan seperti ini mustahil akan mendapatkan keburukan, itu mustahil. Ya, sehingga Khadijah mengatakan, tidak perlu takut. Toh selama ini engkau tidak pernah berbuat kejahatan kan? Justru perbuatanmu adalah perbuatan kebaikan di situ. Sehingga tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan itu. Nah, ini memang kebaikan yang sangat luar biasa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah kita melihat bagaimana kehadiran Khadijah yang begitu dibutuhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bayangkan di Mekah itu nggak ada loh orang yang mendukung kecuali Khadijah loh Pak, begitu. Nggak ada satupun, kecuali hanya Khadijah itu yang. Maka di saat kemudian meninggalnya Khadijah itu luar biasa sedihnya Rasulullah. Sedih sekali. Ya, artinya benar-benar kehilangan orang yang sangat sangat dicintainya itu. Dan beliau tetap mencintai Khadijah walaupun beliau sudah wafat. Yaitu dengan apa? Beliau menyambung silaturahmi dengan keluarganya Khadijah. Ya, bahkan apa? Beliau berkorban, nanti ada yang khusus diberikan kepada keluarganya Khadijah. Kenapa? Karena kecintaan Rasulullah kepada Khadijah. Sampai seperti itu. Nah, sehingga kita lihat memang ini pasangan yang terbaik ya Rasulullah dengan Khadijah. Walaupun selisih umurnya itu 15-an tahun disebutkan di situ. Dan begitu juga di saat Aisyah begitu cemburu kepada Khadijah, Rasulullah mengatakan, dari Khadijah lah saya memiliki keturunan. Ya, karena dari istri-istri Rasulullah, satu Maria, ya, tapi Maria ini kan budak hadiah, ya, artinya beda dengan Khadijah. Dari Maria ini juga lahir satu Ibrahim tapi meninggal. Ya, sejak kecil sudah meninggal. Nah, anak-anak semuanya lahir dari Khadijah. Ya, sehingga tadi beliau mengatakan di saat yang lain tidak bisa memberikan buah hati kepadaku, Khadijah lah yang bisa memberikan buah hati keturunan kepadaku. Sehingga memang kecintaan Rasulullah kepada Khadijah itu sangat sangat tinggi luar biasa. Ya. Jadi dengan segala keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang memang umur itu tidak tidak begitu berpengaruh ya dalam kebahagiaan rumah tangga, selama memang dua-duanya memang ya, sama-sama kan gitu ya, memiliki kebaikan itu. Oke. Nah ini pernikahan dan Rasulullah itu memberikan mahar yang besar ya dengan pernikahan Khadijah itu. Dan beriwayat beliau memberikan 20 onta, ya belum lagi emasnya dan seterusnya itu. Jadi Jadi begini Mbak Bu, Rasulullah itu seluruh istri beliau yang beliau nikahi itu maharnya hampir sama. Ya, misalnya kalau 20 onta itu berapa ya Pak ya? Ya mungkin 20 motor Vario itu Pak. Ya. Padahal Rasulullah bersabda, seberkah-berkah perempuan adalah yang maharnya murah, tidak memberatkan laki-lakinya itu. Ya, itu seberkah-berkah ya. Tetapi Tetapi prakteknya Rasulullah tidak pernah memberikan mahar murah. Beliau tetap memberikan mahar yang besar. Nah, iya. Jadi mahar Rasulullah itu besar kepada istri beliau itu. Artinya kalau laki-laki itu memberikan mahar dan yang besar ya dan dia tidak keberatan, itu baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah itu. Nah ini jadi anjuran Rasulullah itu adalah yang penting tidak memberatkan ya bagi calon calon suami. Karena kalau di kita kan sebagian daerah itu maharnya besar sekali, Pak. Ya. Betul kan? Ya. Nah, iya. Maka kalau itu menyulitkan, maka sebaiknya dievaluasi. Ya, karena memang lebih pentingnya sebenarnya kalau kita berbicara kebutuhan, kebutuhan nanti munculnya setelah pernikahan kan? Daripada untuk mahar. Tapi memang mahar, tapi mahar itu adalah haknya perempuan. Ya, dia mau minta apa ya, itu haknya dia. Dan calon suami kalau dia tidak keberatan, maka dia harus memberikan. Mahar itu harus diberikan. Nah ini pernikahan Rasulullah dengan ada yang perlu tanyakan kira-kira Bapak Ibu Saudara? Monggo Bapak. Gitu. Kenapa? Iya. Jadi Rasulullah itu dikatakan ummi. Ummi artinya adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Betul Pak. Jadi Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Jadi di Mekah itu yang bisa baca tulis hanya seberapa orang saja. Ada Abu Bakar, ada Umar, ya, kemudian tidak banyak ya. Jadi hanya sedikit saja orang yang bisa baca tulis. Kenapa Rasulullah itu ditetapkan oleh Allah tidak bisa baca tulis? Ini adalah hikmah yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Orang-orang tidak bisa menuduh Al-Quran itu adalah buatannya Rasulullah. Itu pahami Pak Bu ya? Jadi orang nggak bisa nuduh lagi kalau Al-Quran itu buatannya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah membaca, enggak menulis.
Sehingga tidak mungkin Rasulullah membuat Al-Quran, membuat syariat, nggak mungkin bisa itu. Tapi perlu diketahui, Rasulullah tidak bisa baca tulis, tapi beliau orangnya cerdas sekali. Nah, kira-kira kalau Allah jadikan Rasulullah bisa baca tulis, bisa nggak? Bisa, bisa sekali. Tapi memang itu Allah tetapkan agar orang-orang tidak bisa mengkanter Nabi. Tidak bisa mengatakan kalau syariat Al-Quran itu buatannya Muhammad itu nggak bisa. Orang beliau baca aja nggak bisa, nulis aja nggak bisa, kan gitu. Sehingga tidak bisa. Dan nggak ada orang mengatakan Al-Quran itu buatannya Muhammad itu nggak ada. Di Mekah nggak ada, karena mereka tahu Muhammad nggak bisa baca tulis. Sehingga betul-betul Quran itu dari Allah. Nah, maka hikmahnya begitu, Pak. Kalau Rasulullah seorang penulis ulum, itu malah bahaya. Orang itu, itu Quran itu buatannya Muhammad itu. Nah, jadi celah untuk menuduh seperti ini tidak ada karena memang Rasulullah tidak bisa baca tulis. Jadi tidak bisa nyontek, tidak bisa niru, copy paste itu nggak bisa ya. Karena memang beliau nggak bisa. Beliau nulis saja suruh Ali yang suruh nulis. Beliau hanya membacakan Ali yang menulis. Ya, dalam surat-surat perjanjian Ali bin Abi Thalib yang menulis. Kalau ada surat, beliau nyuruh ada yang bacakan. Rasulullah mendengarkan begitu. Ini di antara hibahnya di situ. Oke. Ada lagi Pak mungkin terkait ini. Kalau Ya. Al-Quran yang sering dibaca Doa. Oh iya. itu gimana Quran? Nggak apa-apa saja ya. Nah, itu Nggih. yang tubuh zamannya kan bilang ini Ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, ya kalau itu masuk dalam artinya gimana artinya tersebut bagaimana kok kita langsung yang saya kan nggak apa dan yang ikuti lah. Iya. Jadi kata Umi dalam lafaz bacaan sholawat untuk Rasul di situ hanya sifatnya adalah menekankan saja Nabi Muhammad yang umi. Ya, karena memang Muhammad yang umi ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Sayyidina Muhammad kan gitu. Jadi itu lafaz-lafaz tambahan yang sifatnya hanya untuk menekankan saja, Pak. Ya, artinya kalau menekankan Nabi Muhammad itu ya Sayyid, Nabi Muhammad ya umi kan begitu. Artinya sifatnya hanya tambahan saja. Tidak ada unsur lainnya itu enggak ada. Seperti kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa itu Muhammad? Al-Umi ya artinya Nabi Muhammad yang nggak bisa baca tulis. Itu nggak apa-apa, Bu. Karena memang Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Tapi di balik beliau tidak bisa baca tulis, justru itu menjadi sebuah keutamaan luar biasa. Kata Pak ya. Jadi dibaca saja nggak apa-apa. Ya itu sifatnya tadi. Jadi embel-embel lah tambahan untuk nama Nabi Muhammad. Sifatnya tambahan saja. Ngaten nggih? Kita teruskan lagi, Bapak Ibu sekalian. Tolong siapa yang mau bacakan lagi? Iya. Jadi yang memberikan mahar Rasulullah, laki-laki, Pak. Nggih. Jadi mahar itu yang harus memberikan laki-laki. Iya. Jadi memang mahar itu haknya perempuan. Haknya perempuan. Jadi perempuan mau dinikahi dia dihalalkannya salah satu dengan mahar itu. Oke. Jadi Rasulullah yang memberi. Rasulullah yang memberi, Pak. Nggih. Jadi harus memberi. Jadi laki-laki yang menikahi perempuan dia harus memberikan mahar sesuai dengan permintaan perempuannya. Ya, sesuai permintaan perempuannya. Gimana, Pak? Nggih, ditarik. Ditanya, maka calon istrinya ditanya, mau minta mahar apa kan begitu. Jadi calon istri yang menentukan mahar itu, nggak boleh suami yang menentukan. Tapi calon istri yang menentukan maharnya. Cuman tadi wanti-wanti dari Rasulullah, sebaik-baik seberkah-berkah perempuan, istri adalah yang maharnya tidak memberatkan.
Jadi kalau misalkan perempuan kok tahu, wah ini calon suaminya orang yang berduit, dia punya ya, nggak apa-apa dia minta rumah, minta kendaraan, nggak ada masalah itu, nggak masalah. Gitu, gitu. Gitu, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh gitu. Iya, dipandang. Iya. Jadi pertama, saya ingin tekankan lagi, jadi boleh perempuan yang mengajukan. Mengajukan untuk dinikahi itu boleh, nggih. Sekali lagi, jadi kalau ada perempuan mengajukan kepada laki-laki, mengajukan untuk dinikahi itu hukumnya boleh. Itu seperti Khadijah mengajukan kepada Rasulullah, ya. Adapun lamaran, yang melakukan lamaran adalah pihak laki-laki, ya. Maka di saat, pengajuan dari Khadijah sampai kepada keluarga Rasulullah, maka paman Rasulullah, Abu Thalib yang kemudian menyiapkan lamaran. Nah, maka kemudian keluarga Rasulullah, Abu Thalib, paman beliau, kemudian melamar Khadijah. Jadi yang melamar adalah pihak laki-laki, ya. Dan mahar yang memberikan juga laki-laki, ya. Tetapi apa tadi? Ditanya dulu calon istrinya, maharnya minta apa? Ya, jadi maharnya minta Pak. Kalau dia tidak keberatan, maka dia harus memberi sesuai apa yang diminta oleh calon istrinya itu. Jadi sekali lagi yang melamar adalah pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan menyampaikan rencana untuk menikahi keluarganya itu, anaknya itu. Kemudian cuman bedanya kalau Khadijah kan di saat menikah dengan Rasulullah beliau udah janda 2 kali. Ya, dia kemudian dinikah sama. Kalau dia janda, untuk memutuskan penerimaan lamaran atau tidak, janda dia boleh memutuskan sendiri. Ya, jadi dia menerima atau tidak lamaran laki-laki, kalau dia seorang janda maka boleh dia memutuskan sendiri. Tapi kalau dia gadis, yang memutuskan adalah walinya, ya orang tuanya. Ya orang tuanya yang menentukan diterima enggak lamarannya itu. Tapi kalau dia seorang janda, dia boleh memutuskan sendiri. Ya, nah, terkait terkait lamaran ya dalam dalam pernikahan itu. Yes. Gitu, nggih. Oke. Oke. Bercerai, Pak. Ada bercerai. Nggih. Nggih. Monggo, nggih tolong dibacakan monggo. Yang mau bacakan, Pak? Nggih. Nggih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman sedikit, Pak, ini. Poin G, berkholwat di Gua Hiro. Ya. Beberapa tahun menjelang ya, beliau berulang pesan Muhammad untuk presiden. Dua itu yang bilang tidak mengenal, tidak itu dari kebaikan. Beliau berkata, aku menuki di sana semalam kurang lebih dan tepatnya pada bulan Ramadan untuk berapapun tentang mengajar menggunakan ilmu diberikan oleh Allah dan beragama sebetulnya korban ini berlangsung hingga beliau menerima waktu dan tabungan diturunkan kepadanya.
Jadi ini sekitar usia beliau sudah 30 tahun, Pak. Ya, 30 tahun beliau sudah mulai senangnya menyendiri. Ya, jadi menyendiri, menyendirinya adalah tadi lebih pada bertafakur. Ya, kalau Bapak Ibu lihat Gua Hiro itu, kalau Gua Hiro itu kan menghadapnya ke Ka'bah itu, Pak. Nah, Rasulullah itu bisa mengawasi aktivitas keseharian orang-orang Mekah. Apa yang dilakukan oleh mereka kan gitu. Karena kebanyakan perilaku orang Mekah saat itu adalah perilaku yang jahiliyah. Rasul itu nggak seneng, nggak bisa dalam kondisi kehidupan yang seperti itu. Ya. Kalau mabuk kan tiap hari mabuk, Pak, orang sana itu. Orang minumnya ciu itu seperti minum teh kita itu, Pak. Setiap hari itu. Ya, kehidupannya rusak seperti itu. Dan Rasul itu nggak merasa nyaman dengan kondisi kehidupan yang seperti itu. Maka beliau bertafakur, berpikir kan gitu. Nah, sampai kemudian beliau menerima wahyu di usia 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jadi, ya, dan bertafakur ataupun bertahanus tadi menyepi, itu kan menjadi sebuah tradisi syariat sebelum Islam. Nah, setelah syariat Islam, menyepi ini diubah menjadi apa? Diubah menjadi beriktikaf, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam syariat itu di kita ada iktikaf. Jadi itikaf itu berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid, lebih banyak bertafakur, artinya berpikir ya tentang karunia, tentang nikmat Allah, tentang kehidupan. Yang mana ini akan semakin menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah. Dengan berzikir, baca Quran, banyak doa, dan seterusnya. Maka usahakan, Bapak Ibu sekalian, kita itu punya waktu-waktu yang memang untuk menyendiri, Pak. Untuk apa? Melakukan muhasabah, evaluasi. Sampai hari ini perjalanan kehidupan kita. Ya. Sebab apa? Dengan kita melakukan tahanus itu, kita jadi bisa mengevaluasi tadi, memperbaiki apa-apa yang sudah berlalu. Ya. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita itu kan ibadah kita sedikit sekali, Pak. Betul tidak, Pak? Misalkan kita sehari lah, orang mungkin ya, kita rata-rata kita tidur sehari itu 7 jam. 7 jam dari 24 jam itu berarti berapa? Sepertiga lah hitung-hitung gitu ya. Sepertiga. Jadi kalau umur seseorang itu 60 tahun, 30 tahun hanya untuk tidur itu, Pak. Betul kan, Pak? Ya pokoknya orang kalau umurnya 70 tahun, ya 30 tahun dia tidur aja. Bayangkan itu. Kan gitu. Kemudian tidur, lainnya apa? Kerja, kan gitu. Aktivitas lain, main, dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung dari 60 tahun, mungkin yang untuk ibadah hanya setahun, 2 tahun saja itu, Pak. Betul ya? Coba Bapak Ibu hitung itu. Itu pun kalau dihitung ibadahnya sejak balik. Ada orang-orang yang rajin ibadahnya sudah pensiun, Pak. Banyak, Pak. Nggih. Banyak. Oke, Pak. Monggo, Pak. Gimana, Pak? Oke, Pak. Oke. 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 Nggih, jadi tadi ya, masa gini, Pak, kita muhasabah itu termasuk hitung-hitung aja gitu, Bu. Umur saya sekarang sekian gitu ya, dari sekian saya pakai tidur sekian, pakai kerja sekian, kan gitu. Wah, dihitung itu, waduh, ternyata ibadah saya cuma sekian, gitu. Betul tidak, Pak, Bu? Nanti akan ketemu di situ. Nah, kalau kita melakukan evaluasi diri seperti ini, jadi kita berusaha menutupi tadi. Sebab kalau kita tidak melakukan evaluasi diri, bablas semuanya, Pak, Bu. Udah ngalir aja hidup. Masalahnya nanti pas hitung-hitungan baru kaget. Ya. Baru kaget ternyata. Aduh, berarti sama saja saya hidup di dunia cuma setahun. Karena setahun itu yang menghasilkan, yang lainnya tidak menghasilkan. Kan gitu. Jadi kita ada evaluasi di situ. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan tadi kan, istilahnya tidur juga ibadah kan begitu. Ya. Tidur juga ibadah. Betul. Kalau
dia memang sesuai dengan tuntunan-tuntunan kan gitu, ada aturan-aturan. Tapi orang yang kerjanya tidur ya nggak ibadah terus juga kan gitu ya. Iya, jadi ada intermezzo begini, Pak. Jadi ibadahnya orang awam, ya sholatnya, zikirnya orang awam nggak bisa ngalahkan tidurnya ulama kan gitu. Ya, ya ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, fungsi utama dari tidur itu adalah memang untuk istirahat. Karena manusia nggak bisa, Pak. Manusia itu diciptakan oleh Allah tidak bisa tanpa tidur, nggak bisa. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan pokok. Ya. Sebenarnya gini, Bapak, kalau hitung-hitung dari 24 jam itu, kalau kita nggak ada tidurnya, Bapak, kalau nggak ada tidurnya, antara amal baik dengan amal yang nggak baik, banyak mana, Bapak? Banyak yang baik kan? Nggak baik. Artinya kalau dipakai tidur pasti mendingan itu, Pak. Jadi tidak menambah perbuatan yang nggak baiknya itu kan gitu. Ya kita kita bersyukurlah kepada Allah daripada kita nggak tidur tapi nambah dosa, mending tidur kan begitu. Mending. Cuman ya tadi ini kesadaran seperti ini nggak semua orang sadar seperti itu, Pak. Tidak semua orang sadar kalau tidur itu juga menjadi nikmat seseorang tidak berbuat dosa. Nah, ini maka butuh butuh sebuah pemahaman di situ. Ya tentu yang paling baik ya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena memang Allah ciptakan kita di dunia ini semata-mata memang untuk ibadah, untuk ibadah. Ya ini sekaligus saya menyadarkan kita bersama Pak Bu ya. Ternyata dari 60 tahun kita hitung-hitung cuman setahun kita ibadah kan gitu. Lumayan. Iya kan gitu. Iya. Iya. Ya kita mungkin dalam satu hari saja Pak, 24 jam. Kita benar-benar maksimal ibadah itu berapa jam kan gitu. Berapa persen? 30% kah? 50% kah? Kan gitu. Kalau kita kemudian tidak sampai 50%, tidak sampai 10%, berarti itu dikali tahun masa hidup kita. Ketemunya sedikit sekali, Pak. Nah, sehingga dikatakan nggak mungkin amal kalian yang memasukkan kalian ke surga, nggak mungkin, Pak. Itu ibadah kita untuk bayar surga itu nggak mungkin. Orang bayar nikmat Allah aja nggak mungkin kok. Rekor kan maksudnya kan gitu. Nah kita 60 tahun dikasih nikmat sebanyak itu, kok bayarnya dengan ibadah setahun ya ora? Ora cocok, Pak, begitu. Nanti nggak terbayar kan gitu. Nah, maka ini kita sambil evaluasi ya, Frida. Maka tadi syariat tahanus itu tetap kemudian diakomodir dalam Islam. Maka harapannya dalam sehari kita minimal ada waktu-waktu kita menyendiri, melakukan evaluasi diri. Kalau itu kesalahan kita tobati kan begitu. Kalau itu memang kebaikan kita syukuri. Ya, kita mohon kepada Allah agar bisa diterima sebagai amal soleh. Nah ini, jadi sekali lagi, tahanus, berdiam diri ini termasuk masih ada dalam Islam, cuman bentuknya berbeda. Ya. Maka kalau ada orang Islam zaman sekarang, saya ingin bertapa seperti Rasulullah kan gitu. Nah itu sudah tidak sesuai. Ya, karena memang ada aturan yang sudah baru dalam aturan syariat Islam. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, waktunya tinggal sedikit ya, Bu ya. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih, 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 nggih. Itikaf, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. 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 Iya. Nggih. 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 Nggih.
Jadi gini Pak, Bu, terkait kisah para wali ini, di kita itu salah satu budaya yang hilang adalah budaya menulis, Pak. Jadi banyak kisah-kisah wali itu hanya sebatas cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik, Pak. Nah, sehingga beda dengan ulama-ulama Islam kan, yang bukan di Indonesia kan pasti biografi perjalanan hidup tertulis semuanya rapi dalam kitab-kitab itu kan gitu. Nah, para wali ini tadi apa namanya, kalau kita telusuri dokumen-dokumen yang kemudian mencatat secara valid itu yang agak susah dan lebih banyak menjadi cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ya nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian, kita saja namanya cerita pasti lebih banyak apa? Berkembangnya kan gitu, bumbunya kan gitu ya. Bumbunya itu yang lebih lebih banyak. Kalau para wali dengan segala keberhasilan mereka, dakwah di Pulau Jawa ini kan luar biasa, Pak. Merubah dari Hindu Buddha menjadi Islam itu kan wah itu luar biasa. Bahkan bahasa Arab masuk di bahasa kita itu banyaknya 10.000 lebih itu, Pak. Nah, itu menunjukkan kerja dakwah beliau-beliau itu sangat luar biasa. Nah, kita Pak Bu ya, saya itu merubah satu RT aja nggak bisa ya Pak, gitu ya. Apalagi merubah satu kerajaan itu kan itu setengah mati. Nah, maka kalau kita melihat perjuangan-perjuangan para wali itu luar biasa. Ya, sehingga kemudian kalau saya tadi mendengar kok mereka bertapa dan ini, saya masih ragu Pak, ya artinya saya masih ragu kebenarannya itu. Karena memang bertapa dalam syariat Islam sudah tidak ada. Tidak ada. Adanya bertahanus, apalagi laki-laki. Laki-laki itu harus sholat berjamaah kan. Para wali mereka sangat memahami tentang pentingnya sholat jamaah kan gitu. Kemudian merubah budaya masyarakat Jawa ini nggak mungkin dengan bertapa itu, Pak. Ya, para wali ya kebanyakan dulu Pak, ya mereka berdagang, para dai kan itu, mereka berdagang, berinteraksi dengan masyarakat, sehingga terjadilah percampuran budaya tadi, kemudian berubah. Nah, jadi mungkin perlu divalidasi lagi Bapak Ibu ya, perlu divalidasi lagi tentang bagaimana keseharian para para wali itu. Ya, tetapi secara umum kita sangat berterima kasih ya dengan jasa beliau-beliau lah. Islam itu sampai ke kita itu ya dengan dakwah beliau itu. Cuman kalau ada sisi-sisi yang ini memang perlu divalidasi. Ya, Allah alam saya sendiri tidak punya kajian secara khusus tentang itu ya. Saya belum bisa memberikan jawaban pastinya. Allah alam bisawab. Masih ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan? Monggo Bapak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Hmm, nggih, 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 nggih. Nggih, 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 nggih. Iya. Nggih, iya, nggih, 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 nggih. Jadi memang, eee, sekali lagi proses perubahan, ya perubahan di masyarakat itu perlu proses, Pak. Iya, tes. Ya, nah jadi gini, namanya perubahan dalam kehidupan seseorang, apalagi perubahan dalam kehidupan sosial itu membutuhkan proses. Seperti Bapak Ibu sampai pada level sekarang itu prosesnya kan panjang. Panjang kan? Sampai titik ini kita itu panjang. Semua orang begitu, Pak.
Maka tadi saya kebayang dulu di sini kok Hindu Buddha kok menjadi Islam itu kan bagi saya itu luar biasa sekali perjuangan itu kan begitu. Maka tadi ada sebuah tahapan-tahapan dalam proses perubahan itu. Nah, jadi dengan adanya tadi misalkan wayang, ada lagu-lagu Jawa yang kemudian di situ isi-isinya petuah-petuah Islam sebenarnya. Ini kan adalah proses Islamisasi itu kan ya, proses Islamisasi itu. Ya. Sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meneruskan tadi, meneruskan apa yang menjadi tujuan dalam dakwah itu sendiri kan. Karena tujuan utama dakwah itu adalah bagaimana kita mengajak orang kepada Allah. Mereka beriman lagi, bertakwa lagi dan seterusnya itu. Jadi tanpa kita mengecilkan perjuangan mereka, ya kita harus menyadari ya namanya proses perubahan itu butuh waktu, butuh tahapan-tahapan seperti itu. Ya, kita juga tidak perlu harus kembali lagi ke sana kan. Ya, sekarang apa yang menjadi tujuan dari dakwah itu kita terus lestarikan tadi. Ya, untuk mewujudkan bagaimana manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau hal-hal yang positif pasti kita akan apresiasi ya, kita berterima kasih luar biasa dengan jasa-jasa mereka. Kita juga mendoakan mereka ya, semoga betul-betul seluruh perjuangan dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih ya, terima kasih. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya amin ya rabbal alamin. Kita eh, atau sebelum ini Bapak Ibu sekalian ya kita doakan untuk saudara kita ya, untuk Ibu Sri Sidoyakti ya, yang sedang dalam keadaan sakit ya. Semoga beliau diberikan kesembuhan. Beliau adalah kakak kandung dari Bapak Cahyono. Oke, kita doakan bersama untuk kesembuhan beliau. Eh, Mari ya Bapak Ibu bisa amini dan kita akan doakan untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.